Zhang Lexuan mengangguk dan berkata, kami sepakat dalam hal ini. Jika mereka ingin menimbulkan masalah, biarkan mereka melakukannya sendiri. Mari kita tidak berpartisipasi. Meskipun akan lebih baik jika mereka berhasil, kita tidak akan menjadi lebih buruk jika mereka berhasil. Jangan, Bei bertanya, kapan kamu berencana pindah? Zhang Lexuan mengatakan, karena saya tidak menyatakan minat saya untuk bergabung, mereka tidak menyebutkan waktu yang rinci. Namun, saya yakin mereka mungkin akan menundanya sampai setelah turnamen jika kami berpartisipasi. Bagaimanapun, turnamen belum berakhir belum. Jika kami tidak bergabung sekarang, mereka mungkin akan bertindak lebih awal. Mereka juga tidak akan mempertimbangkan keselamatan kami. Ketika saya menyebutkan bahwa saya akan memilih untuk tidak ikut, mereka menyarankan agar kami memberikan dukungan. Saya tidak melakukannya setuju dengan itu juga. Itu sebabnya sikap mereka berubah, mereka mulai memperlakukan kami sebagai musuh. Bei berkata, mereka tidak punya pilihan selain melakukan hal itu. Bagaimanapun, ini menyangkut keamanan nasional kedua kerajaan. Dibandingkan dengan kepentingan sebuah kerajaan, kehidupan individu bukanlah apa-apa. Mengapa mereka memperlakukan kita dan juga akademi? Jangan pedulikan mereka dan lanjutkan turnamen. Ketika turnamen berakhir, kita akan pergi seperti yang telah diatur oleh Penatua Xuan, oke? Zhang Lexuan mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah sedikit aneh dan dia berkata, Bei, apakah kamu percaya diri besok? Bei tertegun, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Besok, mereka akan menghadapi sekte Roh Kudus. Bagaimana mereka bisa percaya diri ketika Tangya berada di gereja Roh Kudus? Itu adalah sekte master jiwa jahat, bahkan lebih misterius daripada sekte tubuh. Pada babak sebelumnya, hanya beberapa orang dari gereja Roh Kudus yang berkompetisi. Mereka telah menggunakan kemampuan master jiwa jahat mereka yang kuat untuk maju ke semifinal. Zhang Lexuan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, meskipun kalian semua mewakili sekte Tang, Penatua Xuan juga memberitahu kami bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Kalian semua adalah masa depan akademi dan sekte Tang. Memenangkan turnamen tidak lagi penting dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Kamu harus tetap hidup jika ingin merebut kembali Xiao Ya. Bei tanpa sadar menundukkan kepalanya saat dia melihat cahaya di mata Zhang Lexuan. Dia dengan lembut mengangguk, tapi tidak mengeluarkan suara. Zhang Lexuan tiba-tiba menjadi gelisah. Dasar bagal, matilah jika kamu mau. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Membanting pintu di belakangnya. Dia memahami Bei dengan sangat baik. Dari tindakan Bei, dia tahu bahwa dia tidak akan mengindahkan nasihatnya. Ekspresi Bei berubah saat dia menghela nafas. Terkadang, perasaan tidak bisa dipaksakan. Dia tahu bahwa Zhang Lexuan bertindak demi kepentingan terbaiknya. Namun, dia hanya memikirkan Tangya. Jika seseorang harus disalahkan, tetua MU adalah orangnya. Namun, penatua MU sudah meninggal. Zhang Lexuan juga ingin menepati janjinya. Bei takut menghadapinya. Wang Qr memandang Huo Yuhao dan berkata, saya akan menunggumu di final. Tidak peduli rencana apa yang Anda miliki, saya berharap dapat bertarung dengan baik dengan Anda saat kita bertemu. Huo Yuhao tertawa getir. Apakah menarik menindas orang cacat? Tubuh Wang Qr sedikit tersentak, dan bibirnya berkerut. Dia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Wang Dong'er mengangkat tangannya dan mencubit punggungnya. Huo Yuhao terbatuk dan berkata kepada Bei yang depresi, senior tertua, mari kita diskusikan tim kita. Bagi kami, rencana kerajaan jiwa surgawi dan kerajaan bintang Luo mungkin merupakan perlindungan terbaik kita. Bei mengangkat kepalanya, dan ekspresinya kembali normal. Dia mengangguk dengan lembut. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, setelah semifinal, hari kedua akan menjadi final turnamen bawah tanah. Gereja Roh Kudus juga akan hadir. Kita harus memberitahu kedua putri tentang masalah ini. Jika mereka ingin mengambil tindakan, itu akan menjadi hari terbaik. Bei tertawa, mungkin bukan kedua putri yang menunda kekaisaran matahari bulan, tapi kita. Selama beberapa hari terakhir ini, suasana kota Radiant menjadi semakin mencekam. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental akan mencapai tahap semifinal.
Pada saat yang sama, 3 organisasi bawah tanah juga menyelenggarakan final turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian. Semua kedai teh dan restoran mendiskusikan kedua turnamen tersebut. Terbukti, turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental lebih menarik. Namun, semua orang juga tertarik dengan turnamen bawah tanah, karena mereka diizinkan untuk bertaruh. Melalui turnamen bawah tanah, ketiga organisasi bawah tanah mendapatkan keuntungan yang besar. Susunan semifinal turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental adalah sebagai berikut. Di pagi hari, Sekte Naga Langit sedang melawan Akademi Sarek. Sore harinya, Sekte Tang melawan Sekte Roh Kudus. Ini adalah 2 babak semifinal dengan banyak poin pembicaraan. Jiwa bela diri tipe naga siapa yang lebih kuat, naga kejam petir biru milik Yu Tianlong, atau naga emas milik Wang Qiuer? Dalam keadaan apa mereka akan bertemu di turnamen? Ini adalah pokok pembicaraan terbesar di babak semifinal. Naga mana yang lebih kuat? Karena penampilan Long Aotian yang mengesankan, reputasi Wang Qiuer sedikit menurun. Meskipun dia belum melawan Long Aotian, banyak yang percaya bahwa dia lebih lemah darinya. Tentu saja, ada juga pendukung setia Wang Qiuer. Di mata mereka, Wang Qiuer yang menawan, keren, dan anggun adalah yang terbaik di turnamen ini. Selama tidak ada yang mengalahkannya dalam duel, dia akan selalu menjadi yang terkuat. Banyak orang berkelahi ketika mereka mencoba memperdebatkan pertanyaan siapa antara Wang Qiuer dan Long Aotian yang lebih kuat. Babak semifinal kedua disebut-sebut menjadi pertandingan paling intens sepanjang turnamen. Mereka yang cerdas dapat mengetahui seperti apa keberadaan Gereja Roh Kudus itu. Itu terdiri dari penguasa jiwa jahat. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan telah menahan semua diskusi tentang Sekte Roh Kudus. Karena Kekaisaran Matahari Bulan berani membiarkan Sekte Roh Kudus bersaing, mereka tentu saja membuat pengaturannya sendiri. Akibatnya, mendiskusikan Gereja Roh Kudus di Kota Radiant adalah ilegal. Meski begitu, semua orang masih bertanya-tanya seberapa kuat Sekte Master Jiwa Jahat itu. Jika mereka muncul sebagai pemenang, Kekaisaran Matahari Bulan akan menjadi bahan tertawaan. Setidaknya, itu akan menjadi noda hitam sepanjang sejarah turnamen. Apa yang dipikirkan Su Tianran? Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Jika dia bisa menguasai seluruh benua, tanda hitam apa yang tidak bisa dia hilangkan? Fakta ini saja yang menjadi alasan dia berani membiarkan Sekte Roh Kudus bersaing. Ada beberapa keberatan yang cukup kuat bahkan di dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, Su Tianran tidak merasa terganggu. Setelah dia mengekang beberapa dari mereka dengan kekerasan, Sekte Roh Kudus berhasil menyelesaikan pendaftaran mereka. Tidak ada yang menyukai Sekte Master Jiwa Jahat. Karena itulah Sekte Tang menjadi topik hangat di babak semifinal kedua ini. Sekte Tang telah mengalahkan Sekte Snow Wudong, yang memiliki sage jiwa Long Aotian yang memiliki 7 cincin dan beberapa kaisar jiwa. Mereka telah menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Bagi banyak penonton, Sekte Tang adalah gudang harta karun yang sangat besar. Mereka selalu menghadirkan sesuatu yang baru untuk dimenangkan di setiap babak. Bisakah mereka mengalahkan lawannya dan meraih kemenangan pada akhirnya? Sulit untuk mengatakannya. Namun, mungkin itu satu-satunya harapan mereka. Dari penampilan mereka di babak perempat final, terlihat bahwa kemampuan mereka di babak-babak selanjutnya lebih hebat dibandingkan dengan yang mereka tunjukkan di babak-babak sebelumnya. Jika Sekte Tang tidak dapat menghentikan Sekte Roh Kudus, kemungkinan besar Sekte Roh Kudus akan menjadi pemenangnya. Itulah sebabnya banyak orang diam-diam mendukung Sekte Tang. Mereka berharap Sekte Tang dapat mengalahkan Sekte Master Jiwa Jahat. Semifinal Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental dimulai dalam suasana seperti itu. Cuaca hari ini sedikit suram. Awan memenuhi langit, dan rasanya sedikit menindas. Sepertinya akan turun hujan kapan saja. Jika ini adalah waktu normal lainnya, tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan rumah mereka dalam cuaca seperti itu kecuali mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diurus. Namun, hari ini berbeda. Di pagi hari, Kota Radian sudah ramai. Ada banyak orang berkumpul menuju pinggiran kota. Militer Kekaisaran Matahari Bulan, yang bertugas menjaga ketertiban, sudah memulai tugas mereka di tempat turnamen pada dini hari, berusaha mencegah penyerbuan. Hari ini, akan ada penonton yang memecahkan rekor. Terlalu banyak orang. Mustahil untuk melihat akhir dari kerumunan. Ketika ada 10.000 orang. Sepertinya kerumunan itu tidak ada habisnya,
Tetapi saat ini, jumlahnya jauh lebih dari 10.000 orang. Beberapa ratus ribu penonton berkerumun di sekitar panggung turnamen. Yang terjauh dari panggung berjarak 2 kilometer. Mereka harus bergantung pada teleskop untuk melihat apa yang sedang terjadi. Meski begitu, semuanya masih belum jelas bagi mereka. Sebelum mereka berangkat di pagi hari, BIBI juga sudah memperingatkan rekan satu timnya. Namun, apakah mereka mampu mengendalikan diri saat benar-benar bertarung? Tidak ada seorang pun yang yakin akan hal ini. Demi kemenangan dan kejayaan sekte Tang, 7 monster Shrek sangat bertekad. Jadi bagaimana jika mereka adalah penguasa jiwa jahat? Mereka telah mengalahkan master jiwa jahat sebelumnya. Panggung telah diperbaiki dan dikembalikan ke tampilan semula. Untuk persiapan semifinal, tidak begitu saja dibangun kembali. Itu juga diperkuat dengan pelat baja. Bahkan penghalang pelindung pun diatur ulang agar tidak rusak seperti sebelumnya. Divisi militer berkekuatan 20.000 orang yang bertugas menjaga ketertiban saat ini semuanya dilengkapi dengan senjata dan helm. Tidak peduli pangkat prajuritnya, semua orang dari militer mengenakan baju besi putih yang sama. Perbedaannya hanya pada polanya. Petugas dengan pangkat berbeda memiliki pola berbeda pada baju besi mereka. Untuk perwira tertinggi, ada tambahan bulu di helmnya. Warna bulunya pun bermacam-macam tergantung pangkat perwiranya. Ketertiban dipertahankan melalui kehadiran militer ini. Siapapun yang berani menentang militer sedang mendekati kematian. Di panggung utama, Su Tianran telah tiba. Banyak pejabat ada di sana bersamanya. Guru kekaisaran yang misterius juga ada di sini. Dia duduk di sebelah kiri Su Tianran, sedangkan Juzi duduk di sebelah kanan Su Tianran. Su Tianran tampak sangat santai hari ini. Dengan senyuman di wajahnya. Matahari baru saja terbit. Meskipun cuacanya tidak terlalu bagus, hal itu sepertinya tidak mempengaruhi suasana hatinya. Su Tianran tersenyum setelah menerima secangkir teh dari Juzi. Juzi, menurutmu siapa yang akan menang di babak pagi? Juzi terkejut, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, saya tidak berani membuat tebakan liar. Namun, saya percaya bahwa pemimpin kedua tim akan sangat penting dalam menentukan pemenang. Saya pernah mendengar bahwa keduanya adalah master jiwa tipe naga terkuat di turnamen ini. Wang Qr adalah tulang punggung tim Shrek. Jika dia kalah, saya khawatir kekuatan bertarung Shrek akan turun drastis, kira-kira juga sama untuk sekte naga langit. Kemampuan Yu Tianlong tampak lebih baik daripada rekan satu timnya yang lain. Dia juga pemimpin sekte berikutnya dari sekte naga langit. Dia memegang status tinggi di sektenya. Su Tianran mengangguk dengan puas dan berkata, kalau begitu mari kita tebak. Akankah mereka bertemu di babak penyisihan individu? Juzi tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menebaknya. Su Tianran tertawa dan berkata, baiklah, kamu bisa menebaknya terlebih dahulu. Namun, apa taruhan kita nantinya? Juzi menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak akan bertaruh. Saya hanya menebak-nebak untuk menghibur yang mulia. Semua yang saya miliki adalah milik Anda. Apa yang bisa saya gunakan untuk bertaruh melawan Anda? Setelah mendengar kata-katanya, suasana hati Su Tianran sangat baik. Dia membuka tangannya untuk memeluk pinggangnya. Kamu benar sekali. Pantas saja kamu milikku, Juzi. Katakan padaku, apa tebakanmu? Juzi berkata, saya pikir mereka akan bertemu di babak penyisihan individu pertama. Oh. Su Tianran sedikit terkejut saat dia memandangnya. Dia bertanya, mengapa? Juzi menjawab, mereka berdua adalah individu yang sangat bangga. Mereka membutuhkan pertarungan yang adil untuk membuktikan diri. Saya pikir ini terutama berlaku untuk Yu Tianlong. Reputasi individu Wang Qr sangat luar biasa di turnamen ini. Dia juga yang pertama berkompetisi dalam setiap pertarungan. Dia juga seorang pria dengan jiwa bela diri tipe naga. Tidak mungkin dia tidak akan bersaing melawannya. Jika Wang Qr tidak bertarung terlebih dahulu, momentum Shrek akan sangat lemah. Dia mengandalkan momentum untuk bertarung, dan saya yakin dia ingin melanjutkannya. Itu sebabnya saya pikir mereka akan bertemu di pertarungan pertama. Hebat. Cerdas. Sepertinya saya tidak perlu khawatir untuk menyerahkan militer kepada Anda. Su Tianran mengangguk sambil tersenyum. Juzi sangat senang. Dia ingin membungkuk, tetapi Su Tianran menghentikannya. Juzi, kamu harus ingat ini. Kamu bukan lagi bawahanku. Kamu adalah istriku.
Kamu tidak perlu tunduk padaku. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Semua yang kamu miliki adalah milikku. Saya juga memperlakukan Anda sebagai bagian penting dalam hidup saya. Tidak peduli apa yang saya berikan kepada Anda pantas mendapatkannya. Terlebih lagi, saya harus membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Anda masih belum berpengalaman, tetapi tidak masalah bagi Anda untuk menjadi letnan sekarang. Bekerja keras. Begitu Anda mendapatkan prestasi, Anda akan segera mengendalikan seluruh militer. Saya akan dengan lega menyerahkan militer kepada Anda, terima kasih, Yang Mulia. Su Tianran tersenyum dan menjawab, baiklah. Mari kita saksikan pertarungannya. Ini akan segera dimulai, di ruang tunggu, Wang Qr duduk di kursi utama tim Shrek. Punggungnya sangat lurus, dan dia memiliki postur yang bermartabat. Dia menutup matanya dan beristirahat sejenak. Pada titik ini, Yu Tianlong berdiri dan berjalan ke arahnya. Setelah melihat apa yang dia lakukan, Dai Huabin tiba-tiba berdiri di belakang Wang Qr. Ada tatapan dingin di matanya. Duduklah, perintah Wang Qr padanya. Dai Huabin terlihat cukup galak, tapi dia tetap duduk dengan patuh. Sekte Tang duduk di sebelah Akademi Shrek. Ketika mereka melihat bagaimana Wang Qr berhasil menjinakkan Dai Huabin hanya dengan kata-katanya, bahkan Huo Yuhao pun sangat terkesan. Memang benar, selalu ada orang yang lebih dominan. Ini bukan hanya berdasarkan kemampuan, sepertinya Dai Huabin benar-benar telah dimenangkan oleh Wang Qr. Yu Tianlong berhenti 3 meter dari Wang Qr. Wang Qr. Saat dia memandangnya, matanya bersinar. Dia bahkan tidak melirik Dai Huabin. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Wang Qr. Dia terlalu cantik. Seragam hijau tua yang dia kenakan menonjolkan kulit putihnya. Rambutnya yang berwarna biru bubuk tergerai seperti air terjun di belakang punggungnya. Dia tidak memiliki kekurangan apapun. Meski matanya tertutup, bulu matanya yang panjang masih melengkung ke atas pemandangan yang menawan. Yu Tianlong percaya bahwa dia adalah orang yang sangat tenang. Namun, dia merasakan napasnya semakin cepat saat dia mendekati Wang Qr. Apa? Wang Qr bertanya dengan dingin. Yu Tianlong bertanya, apakah kamu berani bertarung denganku? Dengan apa kita bertaruh? Wang Qr bertanya dengan nada dingin yang sama. Yu Tianlong berkata, saya akan menjadi orang pertama yang berkompetisi di babak penyisihan individu. Saya berharap bisa melawan Anda. Jika saya kalah, saya akan bergabung dengan Akademi Shrek. Jika Anda kalah, Anda harus bergabung dengan Sekte Naga Langit. Apakah Anda berani mengambil taruhan ini? Wang Qr memperlihatkan ekspresi mencemooh. Akademi Shrek tidak menerima sampah. Apa katamu? Semua orang dari Sekte Naga Langit berdiri. Mereka semua marah. Yu Tianlong mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah rekan satu timnya. Dia menahan amarah mereka dan bertanya, apakah kamu takut? Wang Qr bahkan tidak sanggup untuk terus berbicara dengannya lagi. Dia menutup matanya dan tidak mengeluarkan suara lagi. Zhang Lexuan, yang berdiri di belakang tim Shrek, berdiri. Yu Tianlong, jangan coba-coba memanfaatkan kami seperti itu. Kami adalah Shrek, akademi yang berpikiran terbuka. Kami tidak membatasi siswa kami. Sekte Naga Langit adalah sebuah sekte. Apakah menurut Anda kondisinya adil? Taruhan yang kamu sarankan, Yu Tianlong tercengang. Dia tidak sengaja mencoba mengambil keuntungan dari mereka. Dia hanya berterus terang. Kalau begitu, apa saranmu? Zhang Lexuan berkata, baiklah, aku akan membuat keputusan untuk QR. Jika dia kalah, dia akan bergabung dengan Sekte Naga Langit setelah dia lulus. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pelayannya selama 3 tahun. Ini hanya adil, Yu Tianlong ragu-ragu setelah mendengar kata-katanya. Dia adalah pemimpin sekte masa depan dari Sekte Naga Langit. Akan terlalu berat baginya untuk menerima jika dia kalah. Wang Qr juga membuka matanya lebar-lebar setelah mendengar kata-kata Zhang Lexuan. Mereka dipenuhi dengan kejutan. Yu Tianlong dekat dengannya. Ketika dia melihat matanya yang menawan, tanpa disadari dia berkata, baiklah. Saya setuju. Wang Qr terlalu cantik. Dia sangat cantik sehingga dia tidak bisa menahan diri. Wang Qr berdiri dan menoleh untuk melihat Zhang Lexuan, tapi Zhang Lexuan hanya mengangguk padanya. Wang Qr sedikit linglung.
Dia masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan Zhang Lexuan padanya sebelumnya. QR, kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa ikut campur dalam hubungan Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Ada orang-orang baik di dunia ini. Mengapa kamu harus menyerahkan seluruh hutan untuk satu pohon? Akan ada peluang di masa depan. Saya akan membantu Anda, kakak perempuan tertua, kenapa kamu tidak mencari pria untuk dirimu sendiri? Aku bersumpah, dengan kecerdasannya, dia mengerti mengapa Zhang Lexuan menerima taruhan ini atas namanya. Yu Tianlong tinggi dan kekar. Penampilannya juga bagus dan kemampuannya kuat. Dia sepertinya tidak kalah dengan Huo Yuhao sama sekali. Sayangnya Zhang Lexuan tidak mengerti. Hubungannya dengan Huo Yuhao tidak sesederhana itu. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Bahkan jika aku menang, kamu tidak harus menjadi pelayanku. Akhiri saja pertandingannya, kata Wang Qiuer. Yu Tianlong tercengang. Saat dia mengamati tatapan Wang Qiuer yang dingin dan acuh tak acuh, ada perasaan aneh di dadanya. Di Sekte Naga Langit, dia adalah tokoh terkemuka yang dihormati oleh semua orang. Semakin dingin sikap Wang Qiuer terhadapnya, semakin besar pula keinginannya untuk membuat wanita itu tunduk kepadanya. Dalam hal kemampuan keseluruhan, Yu Tianlong tidak menganggap sektenya kalah dengan Shrek. Bahkan mungkin lebih baik. Namun, masalah Sekte Naga Langit mirip dengan masalah Akademi Shrek. Sebagai pemimpin tim, budidayanya jauh lebih unggul daripada rekan satu timnya. Ia sempat ragu dengan peluang timnya di babak grup. Meskipun kemampuan individu Shrek juga tidak bagus, mereka telah menunjukkan dua keterampilan fusi jiwa bela diri selama putaran tim terakhir mereka. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Salah satunya adalah tipe kontrol, dan yang lainnya adalah skill fusi tipe serangan. Selain pengontrol waktunya yang aneh, tim Shrek memang cukup kuat. Sekte Naga Langit tidak percaya diri untuk menang dalam putaran tim. Karena kasusnya seperti ini, mereka seharusnya lebih murah hati. Selama mereka mengalahkan Wang Qiuer di babak ini, dia akan bergabung dengan sekte mereka di masa depan. Ketika itu terjadi, saat dia selesai berpikir, Yu Tianlong mengungkapkan senyuman arogan di wajahnya. Baiklah, kami akan menuruti permintaanmu. Kami akan menentukan kemenangan dalam pertarungan ini. Jika kamu menang, kami akan mengakui kekalahan. Seorang pria selalu siap memberi dan menerima. Jadi bagaimana jika aku menjadi pelayanmu? Jika kamu kalah, kamu akan bergabung dengan kami. Itu adil, Yu Tianlong bertingkah sangat jantan. Dia adalah orang yang jujur dan memberikan perasaan yang sangat kuat. Wang Qiuer mengangguk padanya sebelum kembali ke posisinya dan menutup matanya. Satu pertarungan untuk memutuskan semuanya. Ketika semua orang di tempat peristirahatan mendengar hal ini, mereka mengira itu adalah pengaturan yang sangat kekanak-kanakan. Kedua tim sudah bekerja keras untuk mencapai babak ini, namun ingin mengakhiri laga semifinal ini hanya dengan satu duel? Tampaknya agak tidak masuk akal. Namun, mereka juga menyadari bahwa itu adalah metode yang bagus setelah memikirkannya beberapa saat. Dengan menggunakan metode ini, duel ini kemungkinan besar akan menjadi sangat intens. Anggota staf di tempat peristirahatan pergi untuk melaporkan keputusan tersebut kepada atasan mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini metode sederhana namun kasar digunakan untuk menyelesaikan hasil di babak semifinal. Jika mereka adalah tim lain, metode seperti itu tidak mungkin digunakan. Anggota tim lainnya kemungkinan besar akan menolak saran tersebut. Namun, Wang Qiuer dan Yu Tianlong memegang otoritas mutlak di tim masing-masing. Rekan satu tim mereka tidak akan keberatan. Satu pertarungan untuk memutuskan semuanya. Garang. Sudah waktunya untuk berduel. Di atas panggung, Zheng Zhan berjalan menuju tengah panggung. Dia baru saja menerima berita itu. Saya tidak percaya mereka memikirkan hal ini. Itu bagus. Setidaknya tekananku akan berkurang. Saya bisa lebih mempersiapkan diri untuk pertandingan semifinal sore nanti. Tidak diragukan lagi, bentrokan antara Sekte Tang dan Gereja Roh Kudus adalah babak semifinal yang lebih penting. Semifinal, babak pertama. Akademi Shrek versus Sekte Naga Langit. Anggota yang bersaing dari kedua belah pihak, silakan masuk ke ruang tunggu. Teriak Zheng Zhan, sekeras biasanya. Suaranya bergema melalui alat jiwa yang menguatkan suara. Ketika hanya satu anggota dari masing-masing tim yang tampil, penonton pun dibuat terpana. Apa yang sedang terjadi?
Bukankah seharusnya ada 7 anggota dari setiap tim? Yu Tianlong dan Wang Qr bahkan tidak memasuki ruang tunggu. Mereka melompat ke atas panggung pada saat yang sama dan berjalan ke arah Zheng Zhan, menunjukkan tekad mereka. Meskipun Zheng Zhan sudah menerima berita itu sebelumnya, dia tetap terkejut. Mereka benar-benar akan melakukannya. Generasi muda saat ini benar-benar mampu mengatasi tekanan. Saya tidak akan berani melakukan ini di masa lalu. Babak semifinal pertama. Akademi Shrek versus Sekte Naga Langit. Setelah berdiskusi antara kedua belah pihak, mereka memutuskan untuk menggunakan duel untuk menentukan pemenang babak ini. Akademi Shrek dan Sekte Naga Langit akan mengirimkan pemimpin tim mereka ke sana. Bertarung, ketika Zheng Zhan mengumumkan pengaturan aneh ini, terjadi keributan besar di antara penonton. Namun, hanya sedikit yang kecewa. Kebanyakan orang mulai menjadi sangat bersemangat. Su Tianran dan Zhu Zi bukan satu-satunya yang menebak bagaimana babak semifinal antara Wang Qr dan Yu Tianlong ini akan berjalan dengan baik. Hampir semua penonton pun melontarkan tebakan yang sama, terutama para pendukung Wang Qr. Kedua tim menggunakan duel untuk menentukan pemenang. Hal ini tentu sangat menarik perhatian para penonton. Itulah satu-satunya cara Wang Qr dan Yu Tianlong bisa bertarung satu sama lain dalam kondisi terbaik mereka. Pemenangnya akan mendapatkan gelar Master Jiwa Tipe Naga terbaik di turnamen ini. Meskipun jiwa bela diri BIBI juga seekor naga, dia jarang muncul di ronde sebelumnya. Penampilannya juga tidak terlalu menarik. Sangat sedikit penonton yang mengingatnya, Wang Qr akan menang, seseorang mulai berteriak di antara kerumunan. Suaranya membuat penonton semakin heboh. Wang Qr akan menang, wanita naga emas akan menang, jeritan histeris pun segera menyelimuti seluruh tribun penonton. Terlalu banyak orang yang mengagumi Wang Qr. Wang Qr bahkan dibuat takut oleh gelombang suara besar yang bergema. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki posisi terhormat di hati warga Kekaisaran Matahari Bulan. Bagaimanapun, dia mewakili Akademi Shrek. Akademi Shrek adalah musuh bebuyutan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Sulit dipercaya bahwa dia begitu populer bahkan dalam keadaan seperti itu. Terlepas dari kecantikannya dan sikapnya yang dingin, gaya bertarung estetikanya yang sederhana dan brutal memikat semua orang. Yu Tianlong tidak merasa tertekan karena semua teriakan dan jeritan itu. Sebaliknya, tatapan penuh gairah bersinar di matanya. Pemikirannya jelas berbeda dari pemikiran orang biasa. Popularitas Wang Qr hanya membuatnya semakin bersemangat. Dia berpikir betapa hebatnya jika Wang Qr bisa menjadi wanitanya. Perasaan menjadikan Dewi semua orang sebagai wanitanya adalah. Menyelesaikan pemikirannya, Yu Tianlong mengungkapkan senyuman di wajahnya. Saat semua orang menyemangati lawannya, dia malah tersenyum. Zheng Zhan menganggapnya agak aneh, dan tidak bisa menahan gemetar. Saya benar-benar tidak dapat memahami anak muda saat ini. Di panggung utama, Su Tianran tampak sedikit murung. Dia juga sangat kuat dan memerintah seluruh kekaisaran. Dia secara alami memiliki pemikiran yang sama dengan Yu Tianlong, dan bahkan mungkin lebih ekstrim darinya. Namun, dia tersiksa karena dia tidak bisa melakukan apapun meskipun dia bisa membuat wanita seperti itu tunduk padanya. Siksaan ini menyebabkan dia memegang erat pegangan kursi rodanya. Jika dia tidak bisa memilikinya, maka dia lebih memilih menghancurkannya. Su Tianran mengungkapkan tatapan ganas di matanya saat itu. Kedua belah pihak harap bersiap-siap, karena ini adalah duel, dan kedua belah pihak sudah saling kenal. Zheng Zhan membaca banyak proses administrasi. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan menunjuk ke kedua sisi panggung. Wang Qr berbalik dan pergi, wajahnya masih sedingin biasanya. Meskipun dia tergerak oleh jeritan itu, dia segera kembali tenang. Meskipun dia sangat kedinginan, mata Yu Tianlong malah terbakar karena kegembiraan. Pertarungan yang kuat akan muncul di hatinya. Wang Qr adalah karakter yang tangguh. Untuk memenangkan hatinya, mengalahkannya adalah langkah pertama. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam duel, masalah lainnya tidak ada artinya.